Tiba-tiba lu naik, Pak. Gue kaget lu muncul sama tiket, Pak. Sebenarnya kalau rasa pengen berkaryanya kan udah tertahan selama pandemi ya. Ya jujur gue selama pandemi itu kangen gitu berkarya pasti. gitu sama saat itu ya Sheila gitu. Dan itu semesta mendukung sih. Gue nggak konteks satu-satu tiket deh. Maksudnya gue nggak kepikiran saat itu akan kesini gitu. Iya. Yang kepikiran apa pada saat itu? Pikiran kerja, gue mau cari kerja gitu. Serius mau kerja, mau ngajar gitu? Apapun lah ya, pokoknya buat cari nafkah. Iya. Maksudnya kerja, mau kantor kayak mau apa. Di WhatsApp, ceting. Ada grup baru namanya Tiket Lawas. Gitu. Gue pas lihat nih. Untung gak tiket 21. Terus, untung gak etiket. Tiket. Halo, ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama sahabat saya Brian Mamen. Nih Brian kalau dipanggil, ada nggak sih yang manggil lu Brian gitu? Brian, cuman yang Brian malah nanya, ini mas ini Brian apa Brian? Lu orang mana gitu? Jawa mas, ya Brian lah. Kalau lu orang Los Angeles lu Brian. Oh, tapi nama asli dipanggil sebenarnya? Brian. Brian ya? Bokap gue dulu gitaris, terus Oke, jadi Brian May. Ngefans banget sama Brian May. Oke. Oh, akhirnya kita bisa ketemu setelah berapa bulan, gila. Gue berapa bulan lo mau ngonten sama brother ini, cuman memang lagi tight banget. Dan akhirnya bisa, alhamdulillah. Kita udah dari tahun berapa, Om? Tahun lalu? Enggak, tahun 2000 dulu kan. Oh iya, ya kita sering di panggung ya. Sering di, lu kan temennya Didi Riyadi lo. Iya sih, Temennya Didi dulu. Bro, alhamdulillah thank you udah bisa datang sini. Sama-sama Om. Thank you banget. Nih gue ngajak lu ke sini karena ada project yang lu lagi kerjakan dan ternyata mengganggu gue. Maaf ya. Tiket lagi jalan lagi. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, gue senang banget. Dan kemarin teman-teman juga udah pada kesini, yang lain juga. Nah, sekarang gue mau dengar dari versi lu. Tapi sebelumnya, Brian atau Brian ini, lu aslinya orang mana sih, men? Gua aslinya nenek gua Jogja. Oke. Terus kakek gua Purworejo ya. Oke. Ke Kebumen situ. Jadi sama dan Didi sampai saat ini masih ada rumah keluarga juga di Jogja. Berarti lu orang Jawa? Orang Jawa, cuman memang udah besar dan sekolah di Jakarta. Oh, dari kecil udah di Jakarta? Dari SMP gua. SMP di Jakarta? SD gua masih di Solo, terus SMP sampai kuliah Jakarta. Bisa orang Jawa? Iso. Oh, oke, good. So, biar coba ya gitu. Jangan dong. Gue susah ngetikinnya nanti. Oke. Waktu itu kita tahunya bahwa gue nggak tahu bahwa lu ada dari Jawa atau dari Jogja, dari Solo. Tahunya lu di Jakarta lah. Kita tahunya lu anak Jakarta. Gimana caranya waktu itu lu bisa bikin tiket? Jadi apakah itu band pertama lu atau bukan? Kalau band yang maksudnya yang recording ya? Iya, kalau band recording iya pertama. Oke. Tapi sebelumnya udah ada beberapa band, termasuk salah satu sebelum tiket tuh sebenarnya gue ngeband sama Nikita Dompas. Jazz dong lu? Acid Jazz. Oh iya, Om Nikita Dompas pernah kerja sama gue dulu di Rans Music. Adra juga? Keyboardisnya Adra, yeah. Rifka keyboard sama gitar. Vokalisnya si Lea Simanjuntak. Gila Jazzer abis itu sih yang saat itu ya. Pensi kebanyakan ada band ini namanya Susu dulu. Oh iya gue tahu Susu, gue tahu. Karena Dompas pernah cerita juga. Oh lu di Susu gue ya. Lu tuh ya. Iya. Dan dulu gue ngefans banget sama Gigi. Jadi dulu gue Gigi Kita lah. Oh Gigi Kita dulu. SMP itu gue sering banget ngerecokin mas-mas tuh di Pela dulu kan. Oh iya di Pela. Nongol gitu terus yang wow pokoknya ini deh ganggu deh gitu ya. Ngapain sih anak SMP gitu. Oh masih SMP lo? SMP gue. Dan gue ngefans banget dulu sama Masih Ada Onat. Terus abis itu geser ke Masih Ada Almarhum ya? Almarhum terus gesernya ke Mas Budi sama Opet kan. Iya. Nah situ gue ngefans sama Opet kan. Wah,
album Wise nih, karismatik nih. Wah, karismatik ya. Karismatik. Karismatik tuh nggak ada giginya biasanya. Matic. Matic soalnya. Iya juga. Udah terus ya berangkat dari situ bisa kenal sama mas-mas gigi, terus setelah gua lulus SMA tuh, atau mungkin sebelumnya ya perpindahan SMA ke kuliah lah ya, tiba-tiba Mas Opet telepon gua. Oke. Bri, mau ini nggak ngejam nggak gini? Wih, gua sebagai fans kan, anjir gua diajak ngeband sama Opet gini kan. Dan waktu itu baru keluar dari gigi. Iya, abis album terbang ya. Abis album terbang itu, terus ya udah datang. Kebetulan vokalis itu teman gua dari zaman pensi, si Aki. Oke. Jadi udah maksudnya gua ya lu datang ke suatu ruangan yang lu nggak kenal, kira ada Aki itu kan yang buat gua waktu itu nyaman kan. Akhirnya alhamdulillah tuh lanjut. Jadi berapa album tuh? Dua album pertama. 2 album, dan itu kan kalau nggak salah booming ya. Waktu pertama itu juga langsung booming tuh, langsung banyak panggungnya kita. Lumayan ya. Iya kan? Saat itu ya. Oke. Saat itu masih zaman tur darat panjang tuh ya. Tur darat. Iya. Iya kan? Nggak pulang 2 minggu, 3 minggu gitu. Tuh denger anak-anak dulu tuh papa nggak pernah pulang gitu. Turnya tuh lama. Kalau ke Sulawesi, semua kota di Sulawesi, baru pulang lagi Jakarta kan gitu dulu ya. Iya, dulu tuh. Nggak ada retail, nggak ada. Iya. Kalau sekarang ditanyainnya, kok dulu kok papa nggak pulang-pulang? Sekarang kok papa pulang mulu? Pergi. Nggak ada panggung. Oke. Aduh. 2 ini membuat nama lu akhirnya keluar lah, Brian Tiket pada saat itu. Tiba-tiba Tiket hilang, berganti. Gue juga kaget waktu di panggung, kok ganti nih. Waktu itu siapa yang main drum ya? Pas waktu si Joy itu. Setelah gua itu almarhum Gatot ya. Dia tuh sama Joy. Lu ngilang tuh Pak. Iya. Nah lu kemana Pak? Ada yang denger gue katanya lu ke Brunei. Iya. Ada yang denger lu masuk Sila. Mana duluan tuh? Jadi gue kenal anak Sila tuh waktu Tiket main Soundrenalin 2002 atau 2003. 2003. Kita berarti. Iya, 2003 kan ya. Bareng, ya. Di Surabaya ya. Surabaya. Gue pertama kali situ kenal sama Eros sama Adam. Dan lu waktu itu sama Tiket kan? Gue Tiket waktu itu. Terus, saat mereka ke Jakarta akhirnya sering ketemu. Nah dan kebetulan waktu itu Tiket lagi vakum transisi ke album selanjutnya. Iya. Tapi mungkin di saat itu juga emang semuanya mendukung buat vakum lah istilahnya. Si Aki juga mau pada sibuk masing-masing. Aki pengen, waktu itu gue ingat dia pengen kuliah gitu. Sementara gue ngerasa, Ki, gue kan di sini karena lu. Terus lu cabut, lu cabut sih gitu. Gue begitu mikirnya ya. Dan kebetulan ada tawaran main di Brunei waktu itu. Oke. Tapi bukan dengan band manapun. Bukan, bandnya bener-bener lu datang terbang terbentuk sebagai band, lu main partitur. Partitur sana. Dress. Oh anak sekolahan pakai partitur. Oke. Terus. Berapa lama main di sana tuh duit banyak loh men? Itu 3 bulan. Dan setiap hari lu main dari jam 12 malam sampai 12 siang. Nggak berhenti. 12 siang baru break, ntar 12 malam mulai lagi. Tapi ada 2 set. Jadi drummer 2, gitaris 2. Jadi kapanpun sejam-sejam, gantian. Tapi basically lo adalah... Bukan temen band ya? Bukan, karena... Bikin di situ? Karena mereka udah lama kan. Maksudnya orang-orang yang udah senior gitu. Dan waktu itu yang paling muda cuman gua sama Regi Casmala. Iya, Casmala. Ya gantian aja gua berdua tuh. Yang muda itu. Terus... ya itu pengalaman yang... Lumayan sih ya, maksudnya lain ya. sih. Lumayan ya. Bisa bilang gimana rasanya? Wow. Ya karena gue baru tahu ada begitu gitu kan. Capeknya sama duitnya pas waktu itu. Iya, alhamdulillah rezekinya gitu. Cuman Cuman ya ngerasain main band 12 jam sehari itu rada. Wah, gokil sih itu 12 jam. Lu kalah jadi Tobing. Iya kan? Kalau dia kan sekali. Iya, lu tiap malam ya? 3 bulan dan itu tiap hari dan nggak ada libur. Wah,
libur. Di atas gua itu senior itu ada yang gue dari tahun 80. Oh ada ya? Ada, maksudnya ya gue beruntung ketemu dengan beliau-beliau yang mau gitu Oke. ngajarin main Melayu. Gue nggak pernah kepikiran kan Melayu tuh kayak gimana beatnya yang dong tak 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 dedek dung tak deng deng. Jadi belajar akhirnya. Terus joget. Oh iya. Ya maksud gue itu gue bersyukur ngambil itu pekerjaan karena akhirnya memperluas Knowledge pengetahuan lu. gue Knowledge kayak lu. joget pahang gitu ya dong cetak dengdang cetak dengdang cetak Oh iya. nggak ada men di sekolah musik manapun Iya, itu nggak iya, ada iya, gitu iya. dan gue happy saat itu. Oke. Selesai itu gimana caranya Toto tiba-tiba lo ada di Sila? Iya waktu lagi seneng-senengnya main waktu itu sama mereka tiba-tiba kepotong itu kan gue harus berangkat ke Brunei. Terus pas pulang Brunei langsung ditelepon, kebetulan dapat telepon dari Adam waktu itu yang gue ingat banget kata-katanya tuh, Bri, gue gelem ngewangi Caca. Ngewangi piye? Yo ngedrami ngene. Latihan yo ngene. Neng Jogja. Berangkat Lo ke Jogja? Berangkat Jogja. Oke. Anak selatan ini ke Jogja. Oke. Lo berangkat Jogja. Untungnya Jogja ya Jogja Selatan juga. Terus pas ke Jogja latihan. Udah ya latihan. Additional tuh ya tadinya ya? Gue additional 2 tahun di Sila. Oke. Terus. Tahun turnya masih tur Pejantan Tangguh begitu gue inget tuh. Masih ada Sakti. Terus Oh Sakti masih ada. habis itu bikin album The Best Silanya. Itu gue udah mulai ngisi sebagai drummer. Oke. Setelah itu baru full album sebagai member. Itu sebagai member. Berarti member lu berapa tahun, Pak? 2006 ke 2022 berapa tuh? 2000 dari 2006 ya? Total di Sila gue 18 tahun. 18 tahun. Berarti 16 Potong tahun. 2 tahun 16. 16 tahun. 16 tahun Sila sampai sebesar itu. Waktu itu kan udah besar dan sampai sekarang lebih besar lagi. Iya. Ada nggak sih Sila nggak ada panggungnya? Ada nggak sih? Sebenarnya gue masuk Sila itu masa-masa waktu orang-orang pada ngomong ibaratnya Sila kemana aja sih gitu. Karena benar-benar kan setelah album Pejantan Tangguh tuh kan Berarti 2009 ya? sebelumnya dari Oh 2000. Oh iya. dari 2007 tuh udah mulai cobaan tuh maksudnya Oke. ya mungkin saat itu ya bisa dibilang ya cobaannya anak band tuh Oke. Sila di tahun segitu kalau aku ya. Oke. Maksudnya yang era aku. Karena ya kita ngerasain bener-bener gimana caranya supaya tetap jalan semua. Oke. Nyetir dari Jogja, manggung di Jakarta. Gue denger. Ya maksudnya nyetir mobil ya. Karena Maksudnya daripada harus pakai pesawat nanti jadi nggak jadi. Iya. Gue Maksudnya denger. ya cuman ya saat itu semua fun sih. Maksudnya Semua fun. kita semangat kan. Dan kalau ditilik balik ya kadang gila ya dulu ya gitu. Kok gue sanggup ya? Lu berangkat dari Jogja nih, nyampe tol Cawang atau masuk dari Iya. itu tuh mana Bekasi lulusan dikit tuh, jam 6 pagi di situ, sementara lu jam 8 harus live dahsyat. Oke. Sempet tuh kayak gitu-gitu ya, maksudnya ya udah tuh jalanin aja. Pulang dari dahsyatnya main, pulang Jogja. Sedap. Ini perjuangan nih, lihat tuh. Segala sesuatu yang bagus tuh harus perjuangannya keras sih, Bang. Dan gue, kenapa lu dari sana? Kan lu ada di Jakarta, Pak. Gua saat memang waktu itu dipercaya jadi additional 2004 tuh, dan kebetulan gua ada rumah keluarga di Jogja, gue putuskan untuk pindah ke Jogja waktu itu. Set. Lu udah married atau belum? Belum. Lu jadi sendiri, lu pindah Jogja. Oh, lu ngalah, jadi pindah sana. Iya ya, karena gue mikir Biasanya di sana ya. ini sesuatu yang baru juga kan buat gue. Pindah 2006 gue married, bini semua juga di Jogja. Oke. Sampai 10 tahun lah, 10 tahun gue di Jogja. Di Jogja, jadi orang Jogja, Pak. 10 tahun naturalisasi. Kalau pemain bola naturalisasi. Wow. Berarti lu all out ya di situ ya, Pak? Iya harus dong. Iya, benar-benar. Ya harus. Dan itu sampai akhirnya terakhir tuh titik balik dinaik laginya tuh tahun berapa?
Kan sempat tuh tadi tuh turun. Ya, seingat gue tuh setelah single Betapa itu 2008-2009 tuh keadaan mulai membaik. Iya. Terus 2010-11 itu hari bersamanya, alhamdulillah makin apa ya? Gue ngerasa shifting generationnya berjalan ya, Iya, maksudnya pendengarnya yang tadinya bisa dibilang Sheila band orang tua gitu, tiba-tiba udah bergeser jadi band anak muda. gitu. Iya betul. Karena itu gue saat itu begitu. inget 2015 atau 2016 tuh di Rolling Stone. Ya, Wah pecah banget kan Pak. Ampera ya. Iya di Ampera situ. Dan gue waktu itu kan rumah gue dekat, kan. Jadi gue tahu anjir gila sampai begitu gitu. Dan itu hasil dari yang tadi tuh ya. Tapi waktu itu udah naik pesawat dong. Udah naik pesawat lagi dong. Ya alhamdulillah sih Tuhan sayang masih lawan Seven sih waktu itu. Setelah cobaan-cobaan ada daylight lah gitu. Oke. Terus akhirnya lu keluar dari itu mengagetkan semua orang. ini kan gue jadi fans lu sekarang. Keluar dan terus terang ya, walaupun tadinya ada Anton ya. Anton. Tapi yang terlama lu nih. Ya. Yang terlama. Jadi pada saat lu keluar dari Sheila, semua orang kaget Pak. Karena lu sampai sekarang juga nggak pernah dikasih tahu kenapa. Sebenarnya apa sih Pak yang membuat waktu itu keluar tuh? Apa ribut? Apakah memang lu capek pengen balik Jakarta? Apa? Nggak juga sih. Jadi apa ya? Ya waktu itu kita manggung terakhir tuh sehari sebelum pandemi. Sebelum lockdown. Berarti 2020. Maret. Iya. Tanggal 15 kalau nggak salah. Lu manggung di mana? Bintaro. Apa tuh? Sekolah Pembangunan Jaya. Berarti dengan udah di situ udah dengan jadwal Sheila yang tight ya? Tight. Itu manggung terakhir, terus pengumuman pemerintah besok lockdown. Udah tuh terakhir. Have no problem with anyone? Gue sih merasanya tidak ya. Cuman maksudnya kita nggak pernah tahu lah. Cuman kalau gue merasa semuanya masih dalam kadar yang baik-baik aja. Udah dari sejak itu pandemi loss. Tiba-tiba setelah semua membaik gitu ya pandemi, ya gue dapat kabar yang kurang menyenangkan itu. Ya gitu sih sebenarnya. Kurang menyenangkannya berarti lu nggak tahu apa? Nggak tahu apa. Oh berarti lu dikeluarkan dari Sheila. Apa karena lu udah di Jakarta lagi bukan? Sebenarnya kalau domisili sih kita mau bicara dari Jakarta ke Jogja flight 1 jam ya. Kita udah dari rumah gua ke Cempaka Putih udah 1,5 jam. Iya benar juga. Maksudnya kalau gua sih mikir sih enggak. Dan bukan cuma masalah jarak ya. Kalau gua lebih menyesalkan gini, setelah sedemikian lama gitu ya. Sekian belas tahun. Paling tidak gue kadang tuh gue nggak pengen ngungkit atau balik lagi, cuman nggak apa-apa, ini cerita doang. Gue kadang cuman ngerasa paling tidak gue berhak lah kita duduk bareng sama-sama ngobrol deh. Ini berempat ya maksudnya. Sheila Seven adalah 4 orang gitu. Kalau emang band, kalau emang benar-benar band gitu ya. Harusnya gue boleh dong. Masa sih kita nggak bisa duduk bareng? Iya, karena sense of belonging udah sama-sama. Ya, yang gue sesalkan cuman itu. Sisanya gue sih bangga dan gue bersyukur pernah jadi bagian Sheila Seven. Wow, ternyata memang ada yang sesuatu yang lu nggak ngerti juga ya. Kenapa tiba-tiba dapat itu ya? Nggak pernah lu tanyain itu. Kenapa sih guys gitu. Kumpul dong, lu kasih tau gue dong kenapa gitu. Men, hidup gue udah di sini men gitu ya. Ya, jadi yang menyampaikan satu orang, si manajer. Manajer sih ya sebagai member ya. Adam. Ya dia sempat evaluasi yang dia bilang mungkin internal, pembicara internal. Ya emang benar ada, cuman kalau namanya evaluasi kan harusnya 2 arah ya. Betul. Dan kita duduk sama-sama gitu. Kalau gue sih pembicara. Iya, memang begitu. Kalau gue baru setahun 2 tahun oke lah gitu. Ini kita berbicara yang waktu tahun. Yang lama dan anak gue aja itu udah ngerasa kayak keluarga sebenarnya gitu. Bini gue juga ngerasa udah seperti keluarga dengan mereka gitu. Tiba-tiba ya perwakilan si Adam ngomong gini, kayaknya Sheila nggak bisa lanjut lagi sama gue gitu.
gue saat itu udah nggak bisa marah, maksud gue nggak punya energi buat kayak lu bilang tadi, kenapa sih gini. Iya, udah nggak bisa. Gue cuma bisa diam, gue cuma oke. Ya karena kita kan lama ya, pandemi itu kan lama juga, dan akhirnya mungkin mereka punya pemikiran sendiri. Gue juga saat itu gue polosnya adalah sesuai instruksi, kita semua jaga kesehatan dulu, nggak ada activity lah gitu. Akhirnya gue cuman posisinya menunggu kan, kapan mau kumpul lagi, kapan mau ini, ya gue nunggu gitu. Dan ya yang ternyata kabar yang datang seperti itu, dan ya gue sempat mikir sih apa mungkin begini ya sebelum-sebelumnya ya, karena kan udah mulai nggak ada komunikasi ya, segala macem. Ya saat disampaikan itu akhirnya gue cuman ya udah, ya sedih cuman ya bahkan si orangnya juga ngomong gitu, kamu nggak sedih Bobri? Perlu ya nanya gitu ya, maksud gue dalam hati gue perlu banget ya nanya gitu ya. Ya udah akhirnya ya gue terima sih, maksudnya oke itu ya udahlah, mungkin emang harus begini, dan ya gue percaya emang semua ada hikmahnya, ada jalannya. Maksudnya mungkin gue disuruh ngapain sama Tuhan, ada tugas lain yang lebih penting kan juga nggak tahu. Masya Allah. Pada saat itu keluarga sih lebih tepatnya, gue lebih keluarga itu kan udah sama-sama deket ya, kayak ya udah mainnya pasti udah itulah ring satunya lah. Ya. Berpikir juga, loh kenapa gitu? Kita jadi nggak pernah hubungan lagi. Gua kenapa nggak terlalu mencoba sedih ya? Karena tapi sempat drop lu Pak. Ya sempet lah. Siapa yang nggak drop Pak? Iya. Lu setelah pandemi yang sebegitu kerasnya buat kita ya musisi ya, tiba-tiba saat mulai ada dengan segala harapan ada celah, ada cahaya gitu ya, tiba-tiba lu gitu kayak ya udah kita berhenti nih di rest area, habis itu kayak kita jalan ya lu sini aja ya gitu. Gitu kan maksud gue. Ya sempet lah kalau dibilang sedih, drop, cuman kita kan nggak bisa selamanya di situ kan. Yang menguatkan lu siapa? Bini lah. Ya Bini yang mungkin selain gue yang terpukul ya Bini gue. Iya sih. Karena ya tadi gue bilang kita udah kayak keluarga, tapi tiba-tiba tak nggak ada angin, nggak ada diskusi seperti itu gitu loh. Jadi kayak lu harus mulai besok lu udah jalanin hidup baru, lu punya nggak bisa ini. Ngejelasin ke istri lu gimana Pak? Pasti kan kenapa Pak gitu. Ya istri udah punya feeling sih pasti. Cuman gue mungkin lebih menyampaikan kalau ya itu terjadi. Tapi yang gue salut dari lu adalah walaupun ada masanya lu drop, di sini yang gue gokil sih gue bilang. Kalau gue mungkin masih panjang Pak ceritanya. Maksudnya gue berintrospeksi dan drop dan apanya gue pasti akan panjang. Sedangkan musisi kan tuh perasa semua orangnya. Iya kan? Yeah. Namanya juga musisi pakai rasa kan. Tiba-tiba lu naik Pak. Gue kaget lu muncul sama tiket Pak. Secepat itu lu healingnya, lu keluar tiket. Sebenarnya kalau rasa pengen berkaryanya kan udah tertahan selama pandemi ya. Gua ya jujur gue selama pandemi itu kangen gitu berkarya gitu sama saat itu ya Sheila gitu. Cuman ya saat udah ada keputusan itu ya gue harus melihat kan, maksudnya ya ini di depan emang udah nggak ada nih. Buat gue orang udah ya anggap aja udah nggak ada orangnya gitu. Dan gue harus ngelihat anak istri kan. Mau ngapain lu gitu. Ya kerjaan apa ya, maksudnya gue bingung juga. Sempet gitu ya? Iya, maksudnya gue bingung dong. Lu selama ini 18 tahun main drum, tiba-tiba lu mesti cari kerja sekarang. Gue mulai dari mana bingung gitu di umur segini ya.
Dari waktu itu sampai sekarang ada komunikasi lagi nggak sama anak-anak? Nggak ada. Sama sekali berarti cuma itu terakhir? Sama sekali nggak ada. Say hi apa? Nggak ada. Oke. Nggak ada. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, cuma maksudnya yang terjadi gitu ya. Oke. Ya nggak apa-apa. Terus ya itu gue bingung kan karena ya sementara dari dalam diri gue tuh masih ada rasa gue tuh harus bikin sesuatu gitu. Makanya akhirnya dan itu semesta mendukung sih. Gue nggak konteks satu-satu tiket deh. Maksudnya gue nggak kepikiran saat itu akan kesini gitu. Ya. Yang kepikiran apa pada saat itu? Pikiran kerja, gue mau cari kerja gitu. Serius mau kerja, mau ngajar gitu? Apapun lah ya, pokoknya buat Ngehidupin. cari nafkah. Iya. Maksudnya kerja, mau kantor kayak mau apa. Gue jabanin deh gitu ya. Gue doa gue kan waktu itu buat Tuhan ya, Tuhan tunjukinlah jalan gue cari nafkah gitu. Apapun itu. Terus tiba-tiba suatu hari Aki waktu itu emang udah sempat japri gue, Malih apa kabar lu gini. Baik Malih gini. Terus udah tuh nggak ada kabar, tiba-tiba di WhatsApp ceting ada grup baru namanya Tiket Lawas gitu. Gue pas lihat ya, Untung nggak tiket 21. untung nggak etiket. Tiket. Udah itu pertama kali ininya. Setelah berapa lama lu keluar dari Sila? Setahun ya? Bulan Juli 2022, setengah tahun lah ya. Setengah tahun, oke. Setengah tahun. 21 kali. Gua tes keluarnya itu April 22 sebenarnya. Oh, April 22. April 22 tuh. Udah tuh bingungnya segitu bingung. Kira ada tuh grup tiket. Ya udah kan silaturahmi kan kita kan. Lu apa kabar lu pandemi? Sehat gini semua. Udah follow up akhirnya belum berani ketemu kan 2022 masih ada virus inilah virus apalah itu. Akhirnya di Omikron lah segala itu tuh apalah tuh. Juli baru kita mulai memberanikan diri. Ketemuan yuk, ngopi yuk, gini. Akhirnya baru pertama kali ketemu. Terus kebetulan di rumah gua kan ada ruangan gini juga ya. Lo punya studio musik ya gue tahu. Ruangan buat gejreng-gejreng lah gitu. Baru mulai coba yuk ngejam yuk kita ngejam. Baru dari situ kita kepikiran cobain ngejam, terus itu yuk coba yuk kita bikin remake yuk selagu yuk, kayak apa sih kalau hanya kamu yang bisa kan waktu itu bukan gua dan Aki. Iya. Dia kan si Joy sama kalau nggak salah Christian sama Mas Budi Haryono. Christian sama Budi. Ya. Sementara gue suka banget lagu itu ya, maksud gue. Iya. Itu lagu enak banget. Maksud gue, ya dulu gue pun juga sempet patah hati waktu ngeliat Tiket sama Joy kan. Oke. Karena waktu itu posisinya gue masih additional di Sila kan. Oke. Wah jalan band gue Tiket, albumnya baru gini. Cuman ya udah jalan. Iya. Gue semua live goes on. Nah yang ini gue sama Aki sebenarnya penasaran kayak gimana sih kalau kita yang bawain, kita yang mainin iya sih. Kan, oke, dengan aransemen sendiri nih. Ya, nggak ada niat apa-apa ya, maksudnya nggak ada niat mau manggung apa-apa segala macam. Enggak, udah kita bikin aja. Sekarang kan juga industri udah beda kan. Oke. Jadi tuh hanya kamu yang Kaget bisa. gue beneran. Jadi Kagetnya dalam artian gini, gue lupa bahwa itu tuh siapa yang ngedrum, yang gue inget Budi Haryono, siapa vokalisnya bukan Aki, tapi tau-tau lu bikin lagi dan enak banget lagunya karena lu nggak aransemen macam-macam. iya. Nggak terlalu macam-macam dan itu reminds lagi kan, udah ada klipnya. Kaget gue pikir itu proyekan iseng di acara siapa Vindes waktu itu tuh ya kan di TV kan. Pertama kali keluar tuh di Tonight Show. Tonight Show. Iya, gue pikir itu cuma tahunya lu ada klipnya. Oh beneran nih anak-anak nih gitu kan. Sebenarnya project yang santai tapi ya harus meninggalkan jejak aja sih kalau gue ya. Maksudnya ya kita berbuat lah ya. Kita udah nggak bisa punya target terlalu muluk ya. Kalau gue sih gue pengen fun main musik sekarang. Istilahnya ya gue menganggap kemarin gue udah sekolah di Universitas Silauan 7 18 tahun, gue harus punya ilmu yang gue bisa terapin sekarang gitu. Iyalah. Tapi ya
jalannya udah begitu, jalan Tuhan udah kasih begitu. Iya. Tapi gue ngelihat di sini ya, tiket yang sekarang auranya beda loh Pak. Dia kayak anak muda lagi Pak gitu, pada seru gitu anak-anak ya kan. Makanya gue special edition banyak nih ini tiket nih. Gila Pak. Apa ya? Seneng aja gue sepanggung lagi apa segala macam. Kita kan sepanggung lagi kemarin ya kan. Wow gitu. Ya, mungkin, ada yang baru nggak nanti film? mungkin spiritnya ya yang beda. Iya, ya. spiritnya. Menurut gua dulu kita memulai sebagai anak muda. Ya waktu itu kan kita semua dipersatukan sama Opet. Iya. Ya maksudnya ketemulah 3 begundal ini Iya. baru lulus SMA. Iya. Masih banyak tingkahnya gitu kan. Sekarang mungkin lebih ke ya kalau gua pribadi balik ke tiket tuh kayak pulang ke rumah jadinya. Iya. Setelah lu sekolah Sini jajan luar negeri gitu ya, lu ke Amerika gitu ya. Karena gue ngerasa gue nggak bisa muluk-muluk bikin target karena gue ngerasa main di Silon Seven tuh udah privilege terbesar dalam hidup gue ya. Maksud gue itu band yang udah ya lu mau ngapain lagi sih gue udah pernah main di Silon Seven gitu. Sekarang lebih kayak gue cuma pengen berkarya dan ya jadi diri sendiri aja. Akhirnya tiket juga begitu. Iya. Kayak Aki yang Ada Alexa juga. Alexa ya gue kita nggak ada ngomong jangan kayak Nggak gitu boleh Ki. dong gitu ya. Jangan Alexa banget. Enggak, udah biarin aja emang kita begini. Jangan. Iya. Yang penting semua happy gitu. Dan warnanya pun juga akhirnya setelah gue denger ya emang dia kuat ya Opet ngebas emang gitu ya. Iya. Ya. Ya akhirnya kita kangen ya. Lain bassnya Opet tuh begini ya. Begini ya. Terus Arden ngisi gitar Iya, Arden kayak gini. gini gitu. Terus gue denger lu bikin kuliner juga Pak. Ada iseng-iseng. Apaan sih? Kalau yang udah lumayan lama itu burger dari 2018 tuh gue punya burger bunder namanya. Burger Bunder. Itu bisa Pak Gojek segala macam. Itu Gojek ada. Wah aman, ntar gue cobain. Lu kirim dong ke sini. Iya, kabarin dong. Ntar gue promoin. Ya, kan? Asik. Ya, karena udah banyak cabangnya gue denger ya. Baru 6. Oh, baru 6. Tapi lu mesti cobain nasi goreng merah gua. Oh, baru lagi? Ada. Jadi bini gua kan orang Makassar. Dan salah satu makanan yang gue suka di Makassar tuh ada namanya Chinese foodnya nasi goreng merah sama mie titi. Oh, mie titi. Lu ada tuh? Gue bikin di Blok M. Ya, tapi ada tuh. Nasi, sama mie titi juga ada? Titi ada. Yang disiram kan? Ada disiram. Iya, wah oke. Ntar gue nyobain nih. Ntar tempatnya lu di Nanti mana? bikin ini all you can eat. Oh, all you can eat. Ntar makannya di tempat dia. Namanya itu ya. Kalau yang itu sama juga di tempat di situ, si nasi merah. Beda, dia misah sendiri di Blok M. Namanya apa? Makan Ki. Makan Q. Makang. Makang. Makassar Makang. Makassar makan. Kalau makan Ki itu ayo makan gitu. Ayo makan gitu ya. Aduh, terus gini Pak. Ini sekarang nih tiket lagi naik lagi dan auranya gue bilang vibe-nya masih enak gue ngelihatnya gitu. Rencana ke depan ada lagu-lagu baru gue denger kan? Ya, Lagu-lagu barunya udah banyak Pak. nggak sengaja. Ketahan ya, keluar semua. Iya, nggak ada ini ya. Maksud gue nggak ada tuh tadi kepikiran lu bikin lagu baru banyak gitu. Enggak, cuman ternyata energinya tuh bisa ya. Zaman sekarang kita kan udah nggak kayak dulu ya. Iya. Ketemu di studio bikin jamming, bikin lagu, terus rekaman juga harus bareng-bareng gitu ya. Sekarang kan bisa sendiri-sendiri kan. Iya sebenarnya. Kita ketemu cuma ngobrol apa yang bagus apa yang enggak, habis itu kerjain sendiri-sendiri di rumah, satuin. Lu tag di rumah? Gue take masih, kalau drum masih di studio. Oh, studio lo bikin. Cuman yang lain kan udah tinggal di rumah. Iya. Dan ya udah beda teknologi dan cara rekaman ya, gue juga takjub sendiri kan. Waduh, nih pokoknya yang dulu pada dengerin tiket, lo harus dengerin bentar lagi keluar yang baru-baru nih. Karena sekarang yang gue tahu remake ada 3 nih. Lagu zamannya Christian yang keluar, lagu zamannya Joy, sama lagu pas zamannya Aki. Ini ada 3 nih. Berarti nanti akan ada yang baru-baru. Gue pengen tahu nih, ambience gimana nih setelah pada pisah semua balik lagi, gue pengen tahu kayak apa. Oke, cuman ini satu yang gue mau tanya lagi. Masih ada yang ngeganjel nggak lo sama Sila? Kalau memang ada yang ditanya,
apa sih gue ngeganjel di gue, ada nggak? Enggak sih, gue berusaha untuk ya udah beginilah. Allah udah berkehendak kayak gini ya gini. Cuman ya masalah personal itu kan udah beda lagi kan. Maksudnya ya kalau gue sih pribadi ya, gue udah coba memaafkan apa yang ganjel di gue gitu. Oke. Dan gue nggak pengen lah, maksudnya membahas itu juga. Masalah mereka nyangah atau tidak ya gue nggak tahu ya. Cuman kalau gue sih udah. Tapi gue yakin anak-anak Sila juga mantap nih. Brian udah bikin tiket lagi aja. Itu sih yang paling penting adalah nggak terlalu lama lu langsung bounce back ke atas lagi. Dan itu gue yakin sekarang dengan segala materinya tiket, gue yakin ini naik lagi sih Pak. Amin. Amin. Tapi nanti tiket kalau ada butuh featuring sama gue ya. Jadi kalau satu tiket all you can hear Pak. Iya juga ya, tiket all you can hear. Iya kan. Karena gue spesial nih, gue terus terang teman-teman lama gue yang sering panggung dan akhirnya lama gak ketemu, akhirnya balik lagi. Jadi gue kayak memorian aja terus di luar ya. Gitu memorian terus, dan ternyata banyak hal-hal baru yang gue denger gitu. Aduh, Brian. Tapi gue juga takjub mendengar cerita lo kalau sama Elemen sih. Oh iya, banyak gitu ya, di Aji ya. Itu perjalanan ya. Perjalanan ya. Sampai akhirnya gue cuma bilang, gue sama Elemen baik-baik aja. Tapi ya itu perjalanan gue. Ya kayak lu sekarang gitu. Lu sama Sila sekarang mungkin baik-baik aja. Perjalanan lu itu yang pernah lu dapet. Iya. Ya kan? Ya gue jujur ya dengar cerita lu gitu. Ya jadi memantapkan hati gue buat bersyukur aja sih. Maksudnya yang udah gue laluin itu ya emang ya gue bersyukur gitu. Ngalamin itu, dapat ilmu dari situ, dapat rezeki juga dari situ. Terus ya sekarang mungkin ya lu harus menerapkan ilmu itu ke hidup lu yang baru. Iya betul banget. Aduh, Brian, thank you banget loh. Ini ceritanya luar biasa. Tapi gue akhirnya kejawab. Kenapa tiket ada lagi? Kenapa lu dulu nggak ada di tiket? Kenapa lu sempet di Sila? Kenapa lu keluar di Sila? Gue udah kejawab semuanya. Sebenarnya benang merahnya sama Om. Semua. Setelah gue pikir-pikir, setelah lu ngomong gini, gue dulu nggak ada di tiket itu juga sebenarnya gue nggak pernah ada statement gue keluar ataupun mereka juga keluar, cuman udah aja selalu jalan semua gitu. Terus tiba-tiba 18 tahun kemudian juga gitu. Iya kan gitu. Jadi kayak air aja gitu. Gue gak tahu apa terlalu susah ya ngomong perpisahan sama gue apa gimana sih. Atau guanya yang gak bisa say goodbye gitu, gak tahu. Tapi kalau lu orangnya all out gak? Kalau lu ngerjain ini, lu akan kerjain all out? Gue terdidik untuk seperti itu sih. Oke. Kenapa ya awal di Sila ya gue memutuskan pindah Jogja gitu ya 10 tahun gitu. Iya sih, itu kalau gue itu gak setuju sih. Dia pindah loh ke Jogja 10 tahun. 10 tahun ya Pak? 10 tahun Jogja, terus 2013 akhirnya gue pindah ke Jakarta. Oh, tiga pindah Jakarta lagi. Wow, itu big effort loh itu loh. Ya nanti juga kita mungkin anak-anak Sila kalau bisa datang, ntar kita ngobrol-ngobrol jadi tahu. Thank you banget Brian. Thank you Om Ferdi. Thank you. Sukses sama tiketnya. Juga, pokoknya amin. Apapun yang lu butuhkan ntar gue kalau lu mau promoin apa butuh kabarin gue. Mohon support. Gue pasti akan support terus. Buat tiket. Nih nanti ada gue kasih link lagunya. Lu kapan lagu barunya keluar? Kemarin baru tanggal 9 kemarin. Baru apa yang remake? Remake. Kalau lagu baru masih September. Oke. Yang remake yang mau keluar lagi bulan depan apa? Kemarin baru keluar tanggal 9 tuh. Biar Cinta Menyatukan. Biar Cinta nih kalau khusus Joy ya? Joy. Nah ini ntar gue kasih linknya di caption. Lihat seperti apa tiket sekarang dan lu tunggu sebentar lagi akan ada single-single barunya. Nah ini gue rada penasaran juga sama single barunya karena mereka bersatu lagi di momen yang sekarang gitu ya, udah pada bukan tua sih, dewasa. Dewasa dengan udah sekolah di luar negeri semua nih pada ngumpul lagi nih, gue pengen tahu. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Thank you banget. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, notifikasinya dinyalakan dan follow Brian. Lu apa? IG lu? Brian Kresna Putro.
Brian Kresna Putra. Kresna Putro, terus sama ada tiket di sini Tiket juga official. official. YouTube-nya juga tiket official. Oke, ya. Thank you semuanya. Bye.